Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, saya ingin menjelaskan mengenai filosofi kuda dan joki. Hampir semua kekuatan yang dihasilkan oleh mesin itu kemudian diukur dengan kekuatan kuda. Oleh karena itu kita melihat yang namanya HP atau horsepower. Jadi kalau misalnya ada suatu mesin, ya, misalnya mesin diesel, itu kemudian diukur berapa horsepower-nya, misalnya 7, 8, 12, dan seterusnya. Semakin besar itu semakin kuat. Namun demikian yang untuk mengukur kekuatan itu tadi dengan kekuatan kuda atau horsepower, gitu ya. Mengapa kemudian tenaga kuda itu menjadi ukuran suatu kekuatan? Karena selain kuda itu agak susah untuk mengukur. Misalnya kalau kekuatan kerbau atau juga sapi, meskipun sama-sama kuat, tetapi yang digunakan adalah kekuatan kuda. Saya ingin menjelaskan mengenai satu filsafat terkait dengan kuda itu tadi. Joki atau pacuan kuda itu bagaimana kuda itu bisa memenangkan suatu pacuan itu bukan hanya ditentukan oleh kudanya, tetapi juga oleh bagaimana seorang joki terampil dalam mengendalikan kuda. Seorang joki itu tidak senang manakala kudanya itu menunjukkan kelemah lembutan. Jadi misalnya kalau dipegang dia tidak bereaksi, kemudian dia tidak melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang agresif gitu ya. Misalnya dipegang kemudian dia menendang atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya agresivitas itu. Oleh karena itu tatkala seorang joki sangat senang manakala kudanya sangat agresif. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya kuda itu mempunyai, kalau agresif, mempunyai power yang sangat kuat, ya. Agresivitasnya itu menunjukkan kekuatan kuda itu. Tatkala kemudian melakukan pacuan, maka sesungguhnya kuda-kuda yang agresif kemudian dikendalikan oleh joki-joki yang mahir menjadi juara dari pacuan itu. Bagaimana si joki mengendalikan kuda itu agar bisa menjadi juara? Tatkala kita mempraktekkan filosofi ini kepada mahasiswa, sesungguhnya kita sangat senang gitu ya. Mahasiswa itu agresif ya, menunjukkan kekuatannya. Kekuatan itu bukan hanya misalnya kekuatan fisiknya, tetapi kekuatan mentalnya, kekuatan pikirannya ya, atau dalam bahasa saya budidayanya. Tatkala misalnya seseorang mahasiswa mempunyai kekuatan yang besar mengenai budidaya atau akalnya ini, maka dia juga menunjukkan atau ditunjukkan dengan agresivitasnya itu ya. Jadi kalau mahasiswa itu diem saja gitu, sebetulnya ada joki yang nggak senang ya, atau seorang dosen nggak senang, yang kreatif kemudian yang agresif ya, karena merujuk kepada filosofi kuda dan joki. Tatkala seorang joki itu melihat kudanya agresif,
dia akan bisa memenangkan ya pacuan kuda itu. Saya sebagai pengajar juga senang kalau mahasiswa itu mempunyai agresivitas yang tinggi, ya, mungkin menulis, mungkin diskusi, mungkin seminar dan seterusnya. Itu berarti menunjukkan kemampuannya yang tinggi, bisa memenangkan sesuatu yang atau mungkin melebihi apa yang dipunyai dosen. Oleh karena itu, tatkala filsafat ini kita terapkan, maka seorang dosen tidak harus marah, tidak harus benci, gitu ya, atau tidak harus melakukan represif kepada seorang mahasiswa yang agresif, gitu ya. Saya terus terang senang itu karena saya juga menerapkan filosofi yang namanya kuda dan joki. Tatkala mahasiswa agresif, itu berarti mempunyai kemampuan yang tinggi. Oleh karena itu, selamat bagi yang agresif-agresif, gitu ya. Karena sesungguhnya dia mempunyai energi yang banyak, mempunyai budidaya yang tinggi, sehingga bisa memenangkan pertandingan, memenangkan mungkin persaingan dengan yang lain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ya menganggap orang yang agresif itu kurang baik. Kuda yang tidak agresif biasanya larinya akan istilahnya akan lebih lambat daripada kuda-kuda yang agresif. Mudah-mudahan dengan semua mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan sosial menjadi kuda-kuda yang agresif sehingga memenangkan segala hal di kelak kemudian hari. Mungkin menjadi itu yang jauh lebih baik dari kuda-kuda yang tidak agresif tadi. Jadilah kuda yang agresif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.